Jokowi pamer kekuatan, lawan pun tersengat pojotan. Sosok Jokowi memang epik, kurus, sederhana, deso, tapi tidak pernah terhempas oleh angin badai yang sengaja ditiupkan ke arahnya. Para lawan politiknya mungkin sama gemesnya dengan kita-kita yang juga gemes. Karena melihat Jokowi tidak pernah membalas segala fitnah, hujatan dan hinaan yang dilemparkan ke arahnya. Akhirnya para lawan politik Jokowi sering terlihat kalap dalam menyerang. Mereka jadi terlihat konyol dan lucu sih sebenarnya. Konsen saya lebih ke para warga masyarakat yang sering terbawa oleh tingkah pola para politisi hingga akhirnya kebablasan sendiri. Warga masyarakat biasa dengan wawasan pas-pasan dan bekal nekat tanpa mikir, tapi merasa sedang memperjuangkan sesuatu hasil komporan para politisi lawan Jokowi. Contohnya istri tentara yang dengan bodohnya memposting hinaan terhadap Presiden RI di media sosialnya. Oke, kita cermati beberapa serangan terhadap Jokowi dalam beberapa waktu ini, dimulai dari paksaan untuk melakukan lockdown terkait penanganan wabah corona, lalu dibilang gagap lah. Padahal warga yang menyebut Jokowi gagap juga belum tentu selalu pakai masker dan jaga jarak sesuai protokol kesehatan kan? Entar kalau situ sakit kena corona, yang merawat ya pemerintahan Jokowi juga gratis. Lalu ada Anies, sang gubernur ahlinya konvers. Dalam urusan pohon di Monas, blunder Formula E dan banjir, dia banyak diam. Pas ada wabah corona, malah konvers hampir setiap saat. Ditambah dengan pernyataannya ke media asing, seakan jadi pejabat terzolimi oleh pemerintah pusat. Padahal yang bikin para calon penumpang menumpuk, sehingga rentan jadi klaster pandemi corona kan dia, bukan pemerintah pusat. Sementara di lain pihak ada JK. Dari memaksakan untuk lockdown, hingga menyebut jangan tergantung dari Cina, sampai membahas panjang pernyataan Jokowi soal berdamai dengan corona, pura-pura nggak paham apa yang dimaksud Jokowi. Padahal WHO menyusul mengeluarkan pernyataan yang sama persis. Kita pahamlah apa maksud pernyataan nyeleneh JK itu kan. Oke. Apalagi, para buzzer menaikkan tagar Jokowi King of Prank pasca dinaikannya iuran BPJS. Gaungnya cuma seiprit, dan sekarang pun orang sudah mulai lupa masalahnya apa kan? Iuran BPJS, tinggal turun kelas bisa diurus. Disusul dengan soal prank lagi, gegara yang ikut lelang motor salah paham, atau pingin gegayan aja. Yang namanya Mnu dari Jambi pun langsung terkenal se-Indonesia. Padahal simple, kan lelang. Gak ada duitnya ya barangnya jatuh ke orang lain yang bisa bayar. Duitnya buat amal lo, bagi para lawan politik Jokowi. Soal sepele ini pun diangkat abis-abisan dengan bantuan para buzzer. Konyol memang. Lanjut, soal ditangkapnya kembali Bahar Smith jadi gorengan baru para lawan Jokowi. Ya pakai narasi kriminalisasi ulama lah, rezim musuh Islam lah sampai ke isu PKI. Padahal di ujung mata dan hidung itu ada ancaman virus COVID-19 yang mematikan. Kok yang ngurusin hari lahir PKI? Asli konyol banget. Sudah banyak sekali serangan para kampret kadrun barisan sakit hati ini. Kalau bisa disemprot disinfektan super kuat buat bersihin otak dan hatinya, saya akan dukung. Tapi sayangnya, hati dan otak yang kotor itu malah dipelihara. Padahal mereka mayoritas beragama Islam dan berpuasa di bulan Ramadan. Sesuatu yang tidak perlu saya sebutkan sepertinya ya. Nah, Presiden Jokowi dengan adab dan adat khas Jawa yang halus itu memang bukan orang yang akan menyerang secara frontal. Itu yang kedua. Yang pertama adalah, Presiden Jokowi penuh dengan pertimbangan yang sangat bijak dan selalu mikirkan rakyat semata.
Beliau tahu bahwa jika di elit pemerintah dan oposisi perang secara terbuka, gontok-gontokan, maka rakyat bisa jadi korban. Sementara prioritas utama kita sekarang adalah berperang melawan COVID-19. Jadilah Presiden Jokowi membalas para lawan politiknya secara simbolik. Nggak perlu pakai ribut-ribut, atau mencuitkan umpatan balik ke mereka. Cukup tampil di depan umum, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin, dengan agenda mengecek persiapan new normal di Jakarta dan Bekasi. Pertama, Presiden Jokowi membawa Panglima TNI dan Kapolri, dua orang paling tinggi dalam jajaran militer dan kepolisian. Bahkan ditambah dengan pernyataan bahwa Presiden Jokowi mengerahkan aparat TNI Polri secara masif dalam rangka mendisiplinkan masyarakat. Tujuannya untuk menekan penyebaran wabah corona. Jokowi memperlihatkan bahwa sosok kurus ini punya kekuatan besar atas militer di negara ini. Nggak main-main, TNI dan Polri pun pamer bahwa mereka sangat solid mendukung Jokowi. Ini semacam show of force ya. Gertakan yang nyata terhadap para lawan politiknya. Tiba-tiba Pak Jokowi kok mirip Thanos ya? Sekali jentik lu pada gue bikin ambiar. Ini khayalan saya ya, bukan kutipan. Kedua, ada Anies juga di sana. Padahal selama ini, Anies hampir tidak pernah keluar dari balai kota kan? Jokowi lah yang memajang dia di sana. Jokowi bisa memaksa Anies keluar. Jokowi juga bisa menyuruh Anies. Ini juga show of force, menunjukkan siapa bos siapa bawahan. Paham kan? Jokowi bisa saja memecat Anies, namun beliau tahu pasti bahwa tindakan itu akan dapat dijadikan pemicu oleh para lawan politiknya untuk menggerakkan massa. Ujung-ujungnya anarkis dan rakyat lagi yang jadi korban. Begitu sayangnya Jokowi sama rakyat. Namun, secara simbolik, Jokowi kemarin sudah menunjukkan who the big boss. Rasanya kayak tersengat lebah ya Fred. Begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Show any fear. I've been flying from town to town.